Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Safruddin Itur di channelnya Safruddin Itur. Kali ini saya akan coba mengupas satu topik yang sangat menarik sekali, yaitu berkenaan dengan konstitusi. Jadi konstitusi negara. Konstitusi negara. Jadi kita awal berbicara negara dulu, baru kita berbicara konstitusi. Langsung saja kita masuk ke pokok permasalahan. Beberapa waktu lalu juga saya sudah berbicara masalah negara, tapi kali ini kita ulangi karena hubungannya dengan konstitusi ini. Jadi negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia bersama-sama mendiami suatu wilayah, mengakui adanya satu pemerintahan dalam satu wadah atau satu wilayah. Jadi negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia bersama-sama mendiami suatu wilayah, mengakui adanya satu pemerintahan. Tidak ada negara kalau tidak ada rakyat. Tidak ada pemerintahan kalau tidak ada negara. Jadi negara dulu yang terbentuk. Jadi di sana ada orang senasib, sepenanggungan, satu perasaan, satu agama, satu budaya, satu wilayah, kumpulan pulau-pulau atau satu wilayah daratan dan sebagainya. Mereka menjadi satu kesatuan yang utuh semuanya, dari kelompok-kelompok suku-suku bangsa atau suku-suku yang berbeda-beda tradisi dan budaya bersatu. Kemudian dengan bersatu itu, kemudian mereka mengakui wilayah itu adalah wilayah mereka. Kemudian wilayah yang mereka akui itu kemudian diakui oleh bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain. Dengan demikian maka otomatis wilayah itu menjadi suatu negara. Tetapi negara tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya. Negara tidak bisa menjalankan kalau tidak ada yang menjalankan atau mengendalikan negara itu. Maka dibentuklah sebuah pemerintahan atau pemerintah. Jadi yang wilayah keseluruhan tadi adalah negara yang ada batas-batasnya, kemudian luasnya jelas, batas-batasnya jelas, kemudian negara mana saja yang bersentuhan, baik batas laut, batas darat maupun batas udara, harus jelas. Nah kemudian sudah oke, sudah jadi, makalah untuk menjalankan negara itu dibentuklah satu pemerintahan. Nah kalau di negara kita, negaranya, wilayah negaranya adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi ada kepala negara dan ada kepala pemerintahan. Karena kita menggunakan sistem presidensil, maka otomatis pemimpinnya cuma satu, dia sebagai kepala negara dan dia juga sebagai kepala pemerintahan yang kita kenal dengan presiden. Kemudian setiap negara ada warga negara, disebut dengan rakyat. Jadi setiap negara ada warga negara yang kita sebut, yang kita kenal dengan rakyat. Kemudian tujuan negara adalah memelihara dan memajukan kesejahteraan umum semua anggotanya. Jadi negara itu terbentuk kan karena keinginan mereka juga, karena keinginan suku bangsa itu sendiri, karena keinginan rakyat itu sendiri untuk membentuk sebuah negara yang merdeka, independen dan bebas daripada tekanan bangsa-bangsa lain. Terbentuk negara. Nah kemudian maka begitu dibentuk negara, otomatis keinginan semua rakyat di sana adalah bagaimana caranya negara itu memelihara dan memajukan kesejahteraan umum semua anggotanya, hidup mereka aman, mereka damai, kemudian mereka bekerja dan berusaha aman, nyaman, kemudian
perkembangan usahanya bisa termonitor dengan baik, hubungan antar negara semakin baik, maka otomatis tujuan negara yang memelihara dan memajukan kesejahteraan umum semua anggotanya akan tercapai. Walaupun kita tahu tidak semua warga negara menjadi orang sejahtera dan tidak semua warga negara yang tidak sejahtera. Pasti adalah yang kaya, yang sedang-sedang saja, kemudian yang di bawahnya, kemudian ada yang miskin. Seperti itulah, kalau semuanya kaya berarti tidak ada orang kaya, karena tidak ada orang miskin. Karena ada orang miskin maka ada orang kaya, karena ada orang kaya maka orang miskin. Karena miskin itu kan karena kekurangan dia, mungkin tidak punya rumah atau punya rumah sangat sederhana sekali, penghasilannya di bawah, maka termasuk kelompok miskin. Yang punya standar penghasilan di atas, dia termasuk kelompok kaya. Nah, kemudian unsur-unsur negara. Pertama, ada wilayah yang kita jelaskan tadi. Jelas wilayahnya, utara, selatan, barat, timurnya jelas gitu. Kemudian berbatasan dengan negara mana saja, dengan laut mana saja, gitu ya. Di udaranya, setinggi udaranya sampai di mana harus jelas wilayah itu. Kemudian di dalam wilayah itu ada rakyat, karena di sana ada tanah dan ada di sana lautan. Seperti Indonesia, tanah air, tanah dan air. Tetapi ada negara-negara tertentu yang tidak ada airnya, hanya tanah saja. Mungkin di dalam situ ada air tapi sungai saja, tidak ada lautan. Banyak negara seperti itu, gitu ya. Tapi tidak ada satu negara pun yang negaranya di air tanpa ada daratan. Semua ada daratan. Kemudian setelah wilayah, rakyat, ada pemerintahan yang menjalankan negara itu. Kemudian ada kedaulatan. Wilayah itu, unsur negara itu berdaulat untuk bangsanya sendiri dan harus diakui oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian rakyatnya mengakui benar negara ini adalah negara kita yang tidak bisa diganggu oleh negara dan bangsa-bangsa lain, tidak boleh dijajah oleh bangsa lain. Kita harus berdikari, kita harus berusaha untuk bagaimana caranya membangun negara ini menjadi negara yang maju, kemudian bisa mensejahterakan secara umum rakyatnya secara merata. Kemudian yang terakhir, yang kelima, punya tujuan. Jadi unsur negara itu ada 5, ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan, ada kedaulatan, dan ada tujuan. Tujuannya harus jelas, mau kemana. Jadi tujuannya pada umumnya setiap negara tujuan utamanya adalah rakyatnya sejahtera, adil, makmur, dan sejahtera. Memang itu tujuannya, untuk memajukan negara. Baik, selanjutnya baru kita masuk kepada masalah konstitusi. Konstitusi dalam organisasi suatu negara ada naskah dasar. Jadi dalam organisasi suatu negara ada naskah dasar atau naskah awal yang dibentuk oleh calon negara itu. Biasanya begitu mereka mau merdeka atau mau membangun sebuah wilayah negara yang kuat, yang bersatu, mereka membentuk jenis naskah atau naskah dasar. Kemudian naskah awal daripada mereka membentuk sebuah negara itu. Kemudian kaidahnya fundamental. Jadi sangat fundamental sekali isi naskahnya itu. Jadi dalam organisasi suatu negara ada naskah dasar atau naskah awal atau kaidah yang fundamental yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kaidah fundamental negara itu disebut dengan konstitusi. Konstitusi ada bahasa Inggrisnya constitution, kemudian bahasa Prancisnya constituer, kalau bahasa Belandanya constitute gitu ya. Yang berarti menurut bahasa Indonesia disebut dengan undang-undang.
Konstitusi berarti membentuk atau menyusun. Ini berarti membentuk atau menyusun dalam bahasa Prancis. Jadi menyusun yang tadi kita katakan naskah dasar itu atau naskah awal, kaidah fundamentalnya negara mereka. Kemudian bahasa Inggris tadi sudah saya katakan constitution atau disebut kita undang-undang dasar. Nah, kembali ke negara kita, kalau masing-masing negara punya konstitusi, punya naskah dasar, punya undang-undang dasar. Setiap negara isi naskahnya pastilah berbeda-beda. Kenapa seperti itu berbeda-beda? Karena sesuai dengan pengalaman hidup bangsa itu menjadi suatu wilayah negara, apakah mereka dijajah atau mereka hanya membentuk sebuah negara tanpa dijajah dan sebagainya, maka cara berpikir mereka yang dituliskan dalam naskah dasar berdasarkan budaya mereka, kebiasaan mereka, peradaban mereka, kemajuan mereka, pengalaman hidup mereka selama sebelum merdeka sampai ke merdeka. Nah, kalau Indonesia pengalaman itu karena kita dijajah dan sebagainya, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, kemudian maka kita membentuk sebuah negara itu karena pengalaman perih dan pedihnya, merasa tersiksa, merasa terendahkan harkat dan martabat rakyat kita, bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku, yang berbeda budaya, tapi harkat dan martabatnya kita direndahkan, dimiskinkan, bahkan tidak punya kemampuan. Sekolah pun sangat dibatasi pada waktu itu. Nah, akhirnya kita membangun sebuah negara, maka konstitusi kita sebut Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian dalam ketatanegaraan tentang Undang-Undang Dasar 1945 ini: satu, umum, segala sesuatu dan aturan negara ketatanegaraan. Jadi konstitusi atau undang-undang dasar itu pengertian dalam ketatanegaraan: satu, secara umum adalah segala sesuatu dan aturan negara ketatanegaraan. Kedua, secara khusus artinya konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Kemudian baru kita berbicara masalah beberapa hal tentang sedikit saya mengupas tentang dalam negara yang menganut asas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi dan yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Itulah undang-undang dasar. Jadi membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak melanggar undang-undang, tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kemudian pengertian pokok tentang Undang-Undang Dasar 1945, keseluruhan naskah terdiri dari: satu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan ketiga, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan oleh PPKI, berlaku pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kemudian undang-undang pun kemudian hari diamandemen setelah reformasi. Tapi tahapan-tahapan di masa-masa lalu Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan berubah, tapi udah undang-undang GRIS, ada undang-undang dasar 45, kembali kepada undang-undang dasar 45, kembali ada undang-undang di masa Orde Baru, kemudian ada undang-undang dasar di masa Orde Lama, kemudian baru undang-undang dasar di masa
perubahan di masa-masa yang sekarang, yaitu Undang-Undang Dasar 90 yang sudah diamandemen setelah tahun 1998 dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Soeharto. Kemudian setelah disahkan, maka berlakulah Undang-Undang Dasar 1945 itu sejak kita merdeka pada tanggal 7 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar sudah berlaku sejak tanggal 18 Agustus. Luar biasa memang, karena memang persiapan-persiapan untuk kita merdeka sudah dilakukan. Bahkan di zaman-zaman masih di masa-masa Hindia Belanda pun persiapan kemerdekaan itu sudah ada, tetapi disusun secara mendetail, secara tersusun secara ketenagaraan memang belum. Karena saat itu sangat diawasi oleh pemerintahan Hindia Belanda. Organisasi-organisasi rakyat Indonesia yang mengarah-arah ke merdeka, wah itu kan dianggap organisasi terlarang, melanggar undang-undang, ya makar lah bahasa kita sekarang ini. Karena waktu itu kita pemerintahannya adalah pemerintahan Hindia Belanda, di bawah pemerintahan Belanda. Baik, kita kemudian setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian yang kedua, di dalamnya ada naskah hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, di dalam Undang-Undang Dasar 95 juga ada prosedur mengubah Undang-Undang Dasar kalau memang dibutuhkan bagi sebuah negara. Kemudian yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asal-asal ideologi negara. Jadi ideologi negara di dalamnya ada, kemudian asas-asas negara ada, kemudian masalah bendera, masalah lagu Indonesia Raya, masalah lagu kebangsaan, itu masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Dasar itu adalah undang-undang pokok, undang-undang tertinggi di sebuah negara. Kalau kita namanya Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia itu ya. Jadi yang pertama adalah Republik pertama, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berlaku secara nasional sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Setelah itu terjadi perubahan sampai bulan. Karena apa? Nah, disebutlah dengan seolah-olah bahasanya begini: Republik pertama, Republik kedua, begitu. Republik kedua, Konstitusi RIS tanggal 27 Desember sampai Desember 1945, 27 Desember 1945, 49 berarti ini, sampai tanggal 7 Agustus 1950. Dalam kondisi Indonesia baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia, yaitu melalui agresi 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Karena mendapat perlawanan yang sengit dari rakyat Indonesia, Belanda gagal menguasai Indonesia kembali. Pada tahun 1949 diadakan konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil KMB itu ialah pendirian negara Republik Indonesia Serikat. Jadi rancangan naskah konstitusi Republik Indonesia Serikat juga diputuskan dalam KMB dan disepakati mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Ya, jadi tanggal 27 Desember 1949, hanya tidak sampai setahun, sampai 50 gitu.
Kemudian muncullah Republik Indonesia ketiga, yaitu Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jadi tanggal 7 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, selama 9 tahun Undang-Undang sementara. Negara kesatuan yang merupakan perubahan ketatanegaraan dari negara serikat itu menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang di dalam pembukaannya memuat dasar negara Pancasila, tetapi pelaksanaannya sistem pemerintahan menggunakan sistem kabinet parlementer. Dengan demikian sistem kabinet parlementer itu tidak cocok dengan jiwanya Pancasila. Akibatnya kabinet pun terjadi jatuh bangun dan berganti-ganti. Pergantian kabinet pada masa itu dikemukakan beberapa kali, yaitu kabinet Natsir, kemudian kabinet Sukirman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastro Amijoyo, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastro Amijoyo, kabinet Juanda. Akhirnya pergantian presiden tidak berubah waktu itu. Presidennya adalah Soekarno. Tapi terjadi terus pergantian. Jadi tidak lagi bisa memikirkan pembangunan secara baik negara Republik Indonesia, tapi terjadi gejolak tentang perubahan saja gitu di negara kita. Kabinet itu terus berganti-ganti. Kemudian Republik Indonesia keempat, Undang-Undang Dasar 1945 Orde Lama pada tahun 59 sampai tahun 1965. Ciri-ciri periode ini adalah adanya dominasi yang sangat kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Undang-Undang Dasar 1945 memberi kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS nomor 3 MPRS 1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, terjadi perubahan politik lagi, kemudian disebutlah dengan Republik kelima menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 Orde Baru. Ini 1966 sampai 1998 sampai masa reformasi. Pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto menimbulkan perubahan orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa koreksi. Orde Baru mempunyai tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan pemberontakan PKI pada masa-masa terakhir masa Pak Karno juga menjadi landasan di masa Pak Harto di Orde Baru untuk menumpas sampai habis, sampai ke akar-akarnya Partai Komunis Indonesia, kemudian yang menganut ideologi komunis, bukan hanya partainya yang dihapuskan, tetapi ideologinya pun tidak dibenarkan di negara Republik Indonesia pada masa itu. Apakah sampai sekarang seperti itu? Ya, tetap PKI dilarang di Indonesia, partai komunis dilarang di Indonesia, kemudian ideologi komunis juga dilarang berkembang di Indonesia. Apakah orang boleh mempelajari ideologi komunis? Ya boleh-boleh saja, karena kan buku banyak di mana-mana. Buku tentang Marxisme, tentang apa kan ada di mana-mana. Boleh saja belajar, mempelajari itu untuk mengembangkan diri bagaimana kita berbangsa dan bernegara yang menggunakan sistem berbeda dengan sistem komunis atau ideologi bangsa-bangsa lain. Kita menggunakan ideologi Pancasila. Jadi berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Ideologi kita memang muncul dari dasar pemikiran yang betul-betul terpatri dari rakyat, dari bangsa rakyat Indonesia sendiri, dari kebudayaan kita sendiri, dari harkat dan martabat kita sendiri, dari bahasa-bahasa kita sendiri yang dikenal dengan bahasa Sanskerta. Nah, kemudian begitu lama ini
menjadi presiden sudah cukup lama, sampai selama 32 tahun, akhirnya didemonstrasi secara besar-besaran oleh mahasiswa di gedung DPR MPR, akhirnya muncullah reformasi. Maka kemudian muncul Republik ke-6 atau Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen atau dilakukan perubahan. Nah, yang pertama dirubah di Undang-Undang Dasar atau di konstitusi kita adalah pemilihan presiden, pasti, agar tidak lagi menjadi presiden seumur hidup seperti di masa Soekarno dan di masa Soeharto. Akhirnya keputusan bulat melewati rakyat Indonesia, melewati DPR RI. Presiden hanya dijabat satu kali, dipilih secara langsung, kemudian dipilih lagi satu kali. Setelah itu tidak boleh lagi jadi presiden, walaupun dia hebat, kecuali undang-undangnya, di undang-undang dasarnya dirubah lagi. Nah, mudah-mudahan jangan dirubah lah, supaya rakyat Indonesia yang punya kemampuan lebih, yang punya idealisme untuk membangun bangsa dan negara, itu bermunculan. Dari SBY, kemudian dilanjutkan Jokowi 2 periode selesai, periode berikutnya muncul lagi orang-orang yang hebat, yang lebih hebat daripada SBY, yang lebih hebat daripada Jokowi. Jangan malah sebaliknya, berlaku mundur, kemudian sebagainya, akhirnya malah negara jadi ricuh dan sebagainya. Nah, di amandemen 4 kali amandemennya gitu. Jadi tidak tanggung-tanggung dirubah nih undang-undang itu, padahal di masa Soeharto tidak boleh di undang-undang dirubah. Undang-undang itu seperti kitab suci sekali gitu, tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dirubah-rubah, karena mempertahankan itu pemilihan presiden itu di pasalnya. Kemudian di amandemen yang pertama pada tanggal 19 Oktober 1999, kemudian di amandemen lagi pada kedua tanggal 18 Agustus 1920. 18 Agustus 2000, tahun 2000. Kemudian yang ketiga di amandemen lagi pada tanggal 10 November 2001, dan yang keempat di amandemen lagi pada 10 Agustus 2002. Jadi 1999, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002. Itulah masa gencar-gencarnya perubahan untuk melakukan amandemen, perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak kaku lagi. Karena saat ini sudah terjadi perubahan yang sangat luar biasa, maka Undang-Undang Dasarnya pun harusnya dilakukan perubahan, menyesuaikan agar nanti undang-undang di bawahnya pun menjadi kuat dan mantap sesuai pada saat ini dan masa-masa akan datang. Demikian barangkali yang saya sampaikan tentang konstitusi negara. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan kita selalu menjadi rakyat yang terbaik, menjadi rakyat Indonesia yang selalu mendukung konstitusi bangsa kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ideologi kita tidak boleh diganggu gugat, ideologi kita adalah Pancasila. Kemudian lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, bendera kita, bendera kebangsaan kita bendera merah putih, lambang negara kita burung Garuda. Kemudian di simbolnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda pulau, berbeda-beda budaya, bahkan berbeda-beda kulit, berbeda-beda rambut dari Sabang sampai Merauke, tetapi dari Sabang sampai Merauke kita adalah dalam wadah satu kesatuan negara Republik Indonesia yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari satu dengan yang lainnya, seperti yang terlihat di sini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai ke Papua sana, wilayah kita sangat luas dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Kita harus mempertahankan wilayah ini yang sudah memang menjadi acuan bangsa kita, negara kita. Kita sudah mandiri, kita sudah menjadi negara besar yang harus mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia, baik batas-batas daratnya maupun batas-batas laut dan udaranya. Terima kasih, semangat, mari kita bersama-sama membangun diri, membangun keluarga, membangun masyarakat sekitar, sekaligus kita berarti membangun
negara Republik Indonesia. Mari kita selalu berbuat yang terbaik untuk mensejahterakan diri dan mensejahterakan semua yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.